hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Herlina Lubis, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Asahan. Kali ini saya akan melakukan atau mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran saya atau supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Erni Yusnita, dan beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris. Baik Bu Erni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Ibu Herlina? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Bu. Oke Bu ya, karena saya hari ini akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih ya Bu, tujuan yang kita melakukan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Antara lain dengan saya memberikan masukan kepada Ibu, bimbingan dan mengembangkan kemampuan Ibu Erni sehingga kompetensi Ibu bisa semakin meningkat lagi dari sebelumnya dan juga bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat lagi untuk murid-murid kita nantinya. Nah, namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu ya Bu. Nah, sebagai bentuk persiapan agar Ibu Erni lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu yang terkait dengan supervisi kita hari ini ya Bu ya. Yang pertama, materi yang akan Ibu Erni ajarkan itu nantinya apa? Materi yang saya akan ajarkan numbers. Numbers ya Bu ya. Jadi materinya sudah masuk pada bagian numbers nih. Nah, selanjutnya nih ya Bu, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Erni capai nantinya? Baik Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai membaca dan merespon angka, membaca dan mengartikan angka, mencari ide utama angka, mengevaluasi ide utama angka, dan menjawab pertanyaan berdasarkan angka. Baiklah Bu, jadi tujuan pembelajaran Ibu Erni ada 5 ya, yaitu membaca dan merespon angka, membaca dan mengartikan angka, mencari ide utama angka, mengevaluasi ide utama angka, dan menjawab pertanyaan berdasarkan angka. Nah, selanjutnya nih ya Bu, apa area pengembangan yang hendak Ibu Erni capai? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah mengembangkan kemampuan profesional dengan cara menyampaikan materi numbers secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, mengembangkan kemampuan pedagogik dan sosial emosional dalam melayani, memperlakukan dan menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Baik Bu, area pengembangan yang akan Ibu Erni capai nantinya adalah mengembangkan kemampuan profesional dengan cara menyampaikan materi numbers secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, dan mengembangkan kemampuan pedagogik dan sosial emosional dalam melayani, memperlakukan dan menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Nah, kira-kira nih ya Bu, dari kedua area pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi, adakah yang secara spesifik ingin dikembangkan atau Ibu ingin saya mengamati Ibu? Saya rasa kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional Bu. Oke, yang spesifiknya nanti adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu tadi? Apakah metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu kira-kira apa nanti? Yang akan saya gunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dengan menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, dan model pembelajaran problem based learning. Oke Bu, jadi strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dengan menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, dan model pembelajaran problem based learning dan pembelajaran kolaboratif. Nah, oh iya Bu, bagaimana nanti dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya di kelas? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan Bu, seperti slide, presentasi yang dibuat dari Canva, kemudian menggunakan video dari YouTube, dan saya akan membagikan LKPD kepada peserta didik.
Berarti nanti Ibu akan menggunakan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah seperti saat presentasi di Canva ya Bu. Kemudian menggunakan video-video dari YouTube. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD juga pada peserta didik ya Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, apa nih harapan yang Ibu Erni inginkan dari observasi kita ini nanti? Harapan saya, semoga pembelajaran saya di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Murid-murid bisa terlibat aktif dan dapat menguasai materi dengan baik. Oke Bu, saya pun berharap demikian ya nih Bu Erni ya. Pembelajaran Ibu kira-kira bisa berjalan baik dengan siswa dan Ibu juga anak-anak juga bisa menguasai materi kita dengan baik. Oh ya, kira-kira nih ya Bu, kapan nantinya kira-kira akan Ibu laksanakan pembelajaran ini? Saya akan melaksanakan pembelajaran pada hari Rabu besok. Jadi Rabu pada pembelajaran pertama di kelas 73 pada fase D. Jadi Ibu akan melaksanakannya pada hari Rabu besok. Jadi Rabu pada pelajaran pertama ya Bu di kelas 73 ya, dan pada fase D, fase D. Nanti saya akan masuk ke dalam kelas Ibu Erni nih ya. Terus saya lihat Ibu mengajar, kemudian mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ketika Ibu mengajar. Bisa ya Bu? Boleh ya? Boleh Bu. Oke. Nah setelah melakukan observasi di dalam kelas nantinya Bu, kita akan ketemu kembali lagi nih ya. Kita akan berbincang-bincang lagi namanya percakapan pasca observasi ya Bu, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Gusti Dewi Monalisa. Nah, terima kasih nih ya Bu Erni atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran itu nantinya bisa berjalan lancar ya Bu. Ya. Baik, itulah tadi percakapan pra observasi saya bersama guru bahasa Inggris Ibu Erni Yusnita, dan nanti akan kita sambung kembali pada percakapan pasca observasi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. One person. How are you this morning? Okay, it's good. Before we start our session, we will pray together. And Saskia, please lead the prayer. Attention, everybody, please stand up. Let's pray to our God. Finish. Let's greeting to our teacher. Good morning, class. Please sit down. Okay. Today we are going to study about number. Hari ini kita belajar tentang angka. Ada yang tahu angka? Coba dulu, Ayu. Yang angka itu seperti apa? Okay, 1, 2, ya kan? Terus 3, 4. Itu dia angka. How many kinds of number do you know? Ada berapa angka yang kalian ketahui? Angka itu kan misalnya ada 1, ada 2, ya kan? Selain itu ada enggak? Ada ke 1, ke 2, ke 3. Ya enggak? Ya, oke, numbers itu ada namanya ordinal numbers. Ada cardinal numbers. Nah, hari ini kita belajar ordinal numbers. Oke. That's good. Ya, nah, before we start our lesson, I speaking. Kita speaking dulu ya, biar semangat. Okay, good morning my student. How are you? I'm fine. Good morning my student. How are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning my student. How are you? I'm fine. Good morning my teacher. How are you? I'm fine. Good morning my teacher. How are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning my teacher. How are you? I'm fine. Okay, thank you. The video. 1, 2, 3, right? Ya, sama-sama ya. Kita sebutin. Wah. Two.
ingat 1 sampai 20? Masih? Coba yang misalnya Siska, how many sister do you have? Ada berapa saudara perempuan? 3, oke. 3. 3. Let's go. Ayo. How many brothers do you have? Brothers. 3. Oke, sama. 3. Itu dia kata teman-temannya. Nah, sekarang lihat dulu. Ini ada angka kan 1 sampai 20. Miss tunjukkan namanya, terus sebutin artinya. Ini apa Mitra? Coba dibaca. Diksi nomor berapa? Nah, oke, let's go. How about Ervandi? Ervandi, what number is it? 9. 9 itu apa? 9. Oke, give applause to our friend. Ini sudah terangkan apa itu numbers. Oke, itu udah stres, saya udah jenuh. Oke, letakkan tangan, kita akan melakukan teknik stop. Letakkan tangannya di bawah, pejamkan mata. Kemudian tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, pelan-pelan, lepaskan. Tarik nafas kembali pelan-pelan, lepaskan. Bayangkan apa hal yang paling menyenangkan yang ingin kau lakukan. Kapan ingin kau lakukan? Bayangkan hal yang menyenangkan. Sudah dibayangkan? Kira-kira kapan mau dikerjakan? Sudah? Kalau sudah, buka matanya pelan-pelan. Sudah? Nah, bagaimana perasaannya? Senang? Sudah rileks tak? Kalau dulu siapa? Ervandi. Kira-kira tadi bayangkan apa? Gak ada, yang menyenangkan. Oh, main-main, dia bayangkan main-main. Udah rileks? Sudah senang semua, udah rileks? Oke, bisa ditahan dulu. Bisa? Sudah lepas lagi otaknya? Oke, tadi ini sudah terangkan apa itu numbers. Ada namanya ordinal, ada cardinal. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok, Miss kasih tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan gabung sama kelompoknya. Bebas dari ini. Kerja kelompok ya. Ayo jangan dikit, tinggal duduk aja loh. Bagi kelompoknya di bangunan. Ayo. Ini bagi Pak. Ayo, ini sudah. Kita
Ada yang nggak paham? Ada yang tidak paham? Raise your hand, pasti. Angkat tangannya kalau nggak paham, tanya saya. Jangan ada di sini. Ini ada angka, isi, nanti kalau sudah selesai presentasi ke depannya, satu kelompok mewakili temannya satu orang. Jadi baju present your sama program group. Pertanyaannya kau presentasikan ke depan. Oke, sekarang kita refleksi bagaimana perasaan pembelajaran hari ini seperti apa. Diskusi tabel refleksi, kalian bisa isi di situ, diisi, dijawab bagaimana perasaannya. Dan di tabel refleksi kalian bisa jawab bagaimana perasaanmu mengenai pembelajaran hari ini, apa yang sudah didapat, semua ada di situ di tabel. Kalian tinggal checklist saja. Paham? Paham. Tinggal di checklist apa di situ, bagaimana perasaanmu. Setelah kita pembelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu, apa yang sudah kamu ketahui, tulis di situ jawabannya. Nanti setelah itu kumpul ke bak, kembali lembar refleksinya, tuliskan sama Miss. Oke? Paham? Oke, sekarang kita refleksi bagaimana perasaan pembelajaran hari ini seperti apa. Diskusi tabel refleksi, kalian bisa isi di situ, diisi, dijawab bagaimana perasaannya. Dan di tabel refleksi kalian bisa jawab bagaimana perasaanmu mengenai pembelajaran hari ini, apa yang sudah didapat, semua ada di situ di tabel. Kalian tinggal checklist saja. Paham? Paham. Tinggal di checklist apa di situ, bagaimana perasaanmu. Setelah kita pembelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu, apa yang sudah kamu ketahui, tulis di situ jawabannya. Nanti setelah itu kumpul ke bak, kembali lembar refleksinya, tuliskan sama Miss. Oke? Paham? Rasa cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. That's all for today. Before we go on, we pray together. Let's pray together. Dan kita berdoa. Finish. Okay? Good afternoon, students, and see you next week. Bye-bye. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Herlina Lubis, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Asahan. Dan kali ini saya bersama ibu pengajar praktik saya, Ibu Mona, dan juga Bu Erni. Apa kabarnya nih Bu Mona? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Apa kabar nih Bu Erni? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Bu Erni, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pembelajaran. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu nih, bagaimana perasaan Ibu Erni setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 7 semalam? Perasaan saya Bu agak tegang. Oke. Karena belum terbiasa ya kan Bu. Iya. Tapi alhamdulillah masih bisa saya atasi. Alhamdulillah. Saya pun melihatnya semalam Bu ada pembelajaran berjalan dengan baik ya. Lalu Bu Erni nih, bagaimana Ibu menilai sendiri
ini performa Ibu dalam kegiatan pembelajaran Ibu kemarin? Kalau saya nilai kemarin ya Bu, sepertinya saya masih perlu peningkatan dalam hal berdiferensiasi ini. Meskipun demikian ada beberapa bagian pembelajaran yang bisa berjalan dengan baik karena menurut saya itu yang murni. Iya ya Bu ya. Nah, apa sih yang membuat Ibu Erni menilai demikian? Saya menilai berdasarkan pemetaan siswa saya, melihat jelas pembelajaran diferensiasi. Baik ya Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Bu? Ya Bu, boleh silahkan. Iya, baik Bu, menurut pengalaman saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Erni tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Di mana tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan semalam adalah, sewaktu kita praobservasi adalah membaca dan merespon angka. Kemudian membaca dan mengartikan angka, mencari ide utama angka, mengevaluasi ide utama angka, dan menjawab pertanyaan berdasarkan angka. Dan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan adalah mengembangkan kemampuan profesional dengan cara menyampaikan materi number secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa, mengembangkan kemampuan pedagogi dan sosial emosional dalam melayani, memperlakukan dan menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Sudah nampak Bu pembelajaran tadi ya, yakni murid-murid memahami dengan jelas materi yang Ibu sampaikan dengan menggunakan strategi metode diskusi kelompok, penugasan, dan model pembelajaran yang Ibu gunakan adalah problem based learning dan pembelajaran kolaborasi. Sehingga saya lihat nih ya Bu, murid-murid bisa menerima materi Ibu dengan baik nih. Juga dengan mereka sangat senang sepertinya dengan model yang Ibu gunakan. Bagaimana pendapat Ibu Erni mendengarkan hasil observasi saya ini? Menurut saya Bu, saya ini ada peningkatan dalam pembelajaran saya. Iya Bu, baik Bu. Selanjutnya nih Ibu Er, kira-kira apa yang Ibu Erni ingin hadapi atau harapkan dalam pembelajaran Ibu tadi? Kalau saya Bu, adanya beberapa murid saya yang tidak bisa kerjasama, baik ketika diskusi, ada juga teman-teman yang jahil. Iya Bu, ya ada yang jahil ya Bu ya. Jadi kendalanya Ibu adalah beberapa murid tidak bisa kerjasama dengan baik ketika diskusi dan juga ada yang jahil dengan temannya. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana tindakan Ibu untuk selanjutnya? Rencana saya ke depannya Bu, itu membuat kesepakatan belajar dengan mereka dan merancang model pembelajaran yang lebih berkualitas. Baik sekali nih Bu, rencana yang Ibu sampaikan barusan. Nah, dengan melakukan rancangan kesepakatan berkelas, kemudian merancang model pembelajaran yang variatif, lantas siapa nih Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu dan kapan kira-kira bisa Ibu rencanakan nih? Mungkin saya akan minta bantuan dari Ibu Mutiara dan untuk pelaksanaannya saya akan laksanakan sendiri dengan Luar biasa sekali ya Bu rencananya ya Bu. Semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya nih dari Bu Erni nih ya. Semoga hasil observasi kita kali ini Bu akan saya catat dalam form supervisi akademik saya ya Bu. Mohon ditandatangani ya Bu. Ya Bu, ya sudah tanda tangan ya Bu ya. Oke. Nah, sebagai penutup ini Bu ya, kira-kira apa yang Ibu Erni ingin sudah dapatkan dari proses kita ini? Saya dapat belajar bahwa manfaat pembelajaran berdiferensiasi dan KSI memberikan manfaat bagi siswa dalam mengembangkan minat belajarnya dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam menyampaikan Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya Ibu Mona, kemudian kepada Ibu Erni juga. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.